mengapresiasi sejarah Indonesia, maka kita akan disuguhi kisah-kisah menarik dan heroik yang pernah terjadi. Dalam novel sejarah, kita bisa menelusuri fakta-fakta masa lalu yang terjadi di suatu bangsa. Halo, selamat berjumpa lagi dengan Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati. Tentu saja kita akan sama-sama belajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih tentang teks cerita sejarah. Namun kalau sebelumnya kita mempelajari tentang informasi dalam teks cerita sejarah, struktur dalam teks cerita sejarah, dan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan di dalam teks cerita sejarah. Untuk materi kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah ini, kalian nanti diharapkan mampu satu, yaitu memahami kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Sedangkan yang kedua, yaitu mampu mengidentifikasi kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Kita mulai saja ya. Novel sejarah itu merupakan sebuah teks, maka dengan sendirinya memiliki unsur kebahasaan dengan karakteristik yang berbeda dengan teks-teks lainnya. Sebagai karya sastra, novel sejarah memiliki ciri bahasa yang konotatif dan emotif. Hal ini tentu saja berbeda dengan penggunaan bahasa dalam teks karya ilmiah lain yang cenderung denotatif dan rasional. Kunci utama dari memahami isi cerita dalam novel sejarah adalah memahami bahasa yang digunakan di dalamnya. Karena sifatnya yang cenderung imajinatif, bahasa dalam novel sejarah biasanya memiliki karakter tersendiri yang disebut sebagai gaya bahasa. Ciri khas bahasa dalam novel sejarah tersebut biasanya terdapat dalam isi cerita. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam novel atau teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah atau novel sejarah umumnya memiliki 7 kaidah kebahasaan yang terdiri dari sebagai berikut. 1. Itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Yang ketiga, itu menggunakan kata kerja material. 4. Itu menggunakan kata kerja mental. 5. Menggunakan kata kerja yang menunjuk kalimat tak langsung. Yang keenam, itu menggunakan banyak dialog. Sedangkan yang ketujuh, yaitu menggunakan kata-kata sifat. Sekarang mari kita diskusikan satu persatu dari kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah tersebut. Yang pertama itu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau ini bisa terjadi antara dua hal. Yang pertama, kalimat tersebut atau bahasa yang mungkin sudah jarang dipakai di masa sekarang. Ini tentu saja mengingat karena novel sejarah itu mengungkap atau menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu. Yang kedua, itu bisa terjadi dilihat berdasarkan faktor kebahasaan, di mana kalimat bermakna lampau ini bisa jadi merupakan kalimat yang berisi peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Sebagai contoh, mari kita lihat teks kalimat berikut. Jaya Negara telah kembali namun dalam keadaan sakit. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa lihat dari faktor kebahasaan. Ada kata telah yang bisa menunjukkan bahwa kalimat tersebut bermakna lampau. Maksudnya, kata telah ini menunjukkan bahwa peristiwa sudah terjadi. Contoh yang kedua, mari kita simak kalimat berikut. Pada kalimat tersebut, itu terdapat kata gering
Gering, tentu saja ini adalah kata yang sudah tidak lagi digunakan oleh kita dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia. Gering itu artinya sakit. Biasanya kata gering ini disematkan kepada para raja dan keluarga kerajaan, yang artinya sakit. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau disebut juga konjungsi kronologis. Nah, seperti kita tahu, teks cerita sejarah itu bersifat naratif. Maka, ketika bercerita, kita akan menghubungkan cerita dengan konjungsi urutan waktu. Contoh kata-kata yang termasuk dalam konjungsi kronologis seperti sejak itu, setelah, mula-mula, kemudian, lalu, akhirnya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, mari kita lihat kutipan kalimat berikut. Akhirnya, Jayanegara harus mengalah dengan memenuhi keinginan mereka yang akan membawanya dengan tanduk. Dari kalimat itu, kita menemukan konjungsi kronologis dari kata akhirnya. Kata akhirnya inilah yang akan menghubungkan cerita yang satu dengan cerita yang lain berdasarkan urutan waktu. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material. Kata kerja material itu kata kerja menggambarkan suatu tindakan. Contoh kata kerja material itu seperti memegang, melempar, mencabut, membacakan, menuliskan, dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dalam kalimat kutipan teks cerita sejarah berikut. Ratanca menjawab pertanyaan itu dengan menuangkan seduhan obat itu ke telapak tangan kirinya dan menjilatinya. Nah, di situ ada kata kerja material dari kata menuangkan. Menuangkan itu menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Ratanca. Kaidah kebahasaan yang keempat itu menggunakan banyak kata kerja mental. Nah, kalau tadi kata kerja material itu menggambarkan suatu tindakan tokoh, kata kerja mental adalah kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh kata kerja mental itu seperti memikirkan, melamunkan, merasakan, mengharapkan, mendambakan, dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan lagi contoh kutipan kalimat yang menyatakan kata kerja mental. Kamu menyukai Tunggadewi atau Raja Dewi? Tanya Jayanegara. Bagaimana? Bisa menemukan kata kerja mental? Silakan diskusikan dengan teman kalian ya. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata kerja yang menunjuk kalimat tak langsung. Cara ini dilakukan untuk menceritakan tuturan tokoh oleh si pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan, menurutnya, mengungkapkan, menanyakan tentang, menuturkan, dan lain sebagainya. Berikut contoh kalimat tak langsung di dalam kalimat yang diambil dari kutipan teks cerita sejarah. Ucap Ratanca dalam hati dan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, di situ terdapat kalimat tak langsung dengan ucap Ratanca. Jadi sebenarnya Ratanca berbicara, tapi oleh pengarang tidak dituliskan dialognya, hanya dituliskan ucap Ratanca. Kaidah kebahasaan yang keenam itu menggunakan banyak dialog. Seperti kita tahu bahwa dalam novel itu selain kalimat tak langsung juga terdapat kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini untuk menunjukkan dialog yang biasanya ditandai dengan tanda petik ganda atau tanda petik dua. Sebagai contoh, mari kita amati lagi kutipan kalimat dari teks cerita sejarah berikut. Kenapa diam? Tanya Jayanegara. Hamba harus melupakannya, jawab Ratanca. Bisa dilihat bahwa sebelum kata kenapa diam, sebelum kata kenapa itu ada tanda petik ganda, dan setelah
kata tanya, diam, tanda tanya, itu ada juga tanda petik ganda. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat langsung. Maksudnya, tokohnya sendiri yang berbicara secara langsung, bukan diwakili oleh pengarang seperti dalam kalimat tak langsung. Kaidah kebahasaan yang ketujuh yaitu banyak menggunakan kata-kata sifat. Ini dilakukan untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Mari kita lihat dalam kutipan kalimat berikut. Ratanca, ia seorang tabib dengan pengetahuan ilmu pengobatan dan nyaris tak seorang pun penduduk kota Raja Majapahit yang tidak mengenalnya. Sayang sekali, Ratanca melupakan bagian dari mereka yang melakukan makar. Di situ terdapat bagaimana karakter Ratanca. Yang pertama adalah dia seorang yang pintar dalam ilmu pengobatan. Sedangkan yang kedua, ada kalimat sayang sekali Ratanca merupakan bagian dari mereka yang melakukan makar. Berarti Ratanca di sini memiliki karakter berikutnya, yaitu orang yang tidak setia kepada negaranya, sehingga dia memberontak kepada kerajaan Majapahit. Teks cerita sejarah merupakan bagian dari jenis karya sastra. Sebagai karya sastra, teks cerita sejarah tidak saja mengungkapkan kisah sejarah secara nyata, namun diperkuat pula dengan gaya bahasa yang umumnya bermakna kias. Makna kias adalah makna yang tidak sebenarnya, atau kiasan dari makna suatu kata. Makna kias sendiri disebut juga sebagai makna konotasi. Ada dua makna kias yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu makna simbolik dan ungkapan. Sekarang mari kita pelajari makna kias yang pertama, yaitu makna simbolik. Sebagai karya sastra, teks cerita sejarah ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang khas. Salah satu khasnya gaya bahasa dalam teks cerita sejarah yaitu adanya simbol-simbol bahasa yang memiliki makna tersendiri, yaitu makna yang tidak sebenarnya. Penggunaan makna simbolik dalam teks cerita sejarah tersebut dilakukan oleh penulisnya untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membaca karyanya serta untuk memperindah cerita. Sekarang mari kita simak kutipan dari salah satu novel sejarah yang berjudul Gajah Mada. Pada kutipan teks novel sejarah tersebut, terdapat beberapa makna simbolik yaitu sebagai berikut. Yang pertama boleh dilihat dari kalimat. Pada kalimat tersebut terdapat kata diguncang. Diguncang itu bukan berarti diguncang-guncang badannya ya secara makna denotasi. Namun dalam makna simbolik yang ini, diguncang memiliki arti sebagai kondisi ketika kerajaan diganggu oleh para pemberontak. Sekarang mari kita simak kembali salah satu contoh kalimat berdasarkan kutipan dari novel Gajah Mada berikut. Pada kutipan kalimat tersebut terdapat kata mangkat. Mangkat ini dalam makna sebenarnya bisa berarti berangkat menuju ke suatu tempat ya. Namun dalam kalimat ini memiliki makna simbolik bahwa mangkat itu adalah meninggal dunia atau wafat. Yang kedua yaitu ungkapan. Ungkapan adalah kalimat atau kata yang digunakan untuk menerangkan makna kiasan dari sesuatu. Dalam ungkapan ada arti baru yang diciptakan dari gabungan kata, meski tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Makna dari gabungan kata tersebut sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Ungkapan ini digunakan
dalam situasi tertentu untuk mengkiaskan suatu hal. Makna dalam ungkapan bisa memiliki dua kemungkinan, yaitu makna sebenarnya atau denotasi, dan makna yang tidak sebenarnya atau makna konotasi. Untuk mengetahui mengenai gabungan kata tersebut, termasuk ungkapan atau tidak, maka harus ada konteks kalimat yang menyertainya. Untuk lebih jelasnya, kita ambil sebuah contoh dari kata gulung tikar. Kata gulung tikar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata gulung dan tikar. Yang keduanya bisa mempunyai dua kemungkinan makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Misalnya kalimat yang pertama, gulung tikar itu karena tamu akan segera datang, katanya. Sedangkan kalimat yang kedua, perusahaan yang dipimpinnya itu kini gulung tikar. Berdasarkan dua kalimat tersebut, ditemukan makna yang berbeda, yaitu makna denotasi pada kalimat yang pertama. Kata gulung tikar berarti maknanya adalah makna sebenarnya, yaitu proses menggulungkan tikar. Sedangkan pada kalimat kedua, itu membentuk makna konotasi atau makna kias. Dari kata gulung tikar tersebut bermakna bangkrut. Makna dari kalimat kedua inilah yang membuat gabungan kata di atas disebut sebagai ungkapan. Beberapa contoh ungkapan lainnya seperti banting tulang, angkat kaki, naik pitam, buah bibir, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa contoh dari ungkapan. Yang pertama, ungkapan dengan menggunakan nama binatang. Misalnya, kambing hitam, kuda hitam, dan sebagainya. Yang kedua adalah ungkapan yang menggunakan bagian-bagian dari tumbuhan. Misalnya sebatang kara, naik daun, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ungkapan dengan menggunakan indera. Misalnya perang dingin, uang panas, mata hati, dan sebagainya. Yang keempat adalah ungkapan dengan memakai kata bilangan. Misalnya mendua hati, jalan tengah, empat mata, dan lain sebagainya. Nah, ungkapan yang kelima adalah ungkapan dengan menggunakan bagian tubuh. Misalnya lapang hati, tebal muka, hati kecil, dan sebagainya. Demikianlah penjelasan mengenai kaidah kebahasaan yang di dalamnya terdapat makna kias. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau ada hal yang patut kita diskusikan, boleh kirimkan segala pertanyaan atau pernyataan di kolom komentar ya. Untuk lebih memahami materi ini, kalian boleh mengerjakan beberapa latihan sebagai berikut. Demikian akhir pertemuan kita kali ini. Semoga akan selalu ada manfaat yang kita dapat petik dari setiap pembelajaran yang kita diskusikan pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, tentu saja bersama Pak Harun, gurunya Budi, Iwan, dan Wati. Salam, tetap semangat, dan
yakin pasti bisa.